Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku semuanya, sahabat tani semuanya. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan belajar membuat pupuk organik yang berbahan kotoran domba. Namun sebelum ke pembuatannya, saya akan meracik dulu bahannya. Ini saya menggunakan E4 dan molasenya saya ganti dengan gula putih yang dicairkan. Ini gula putih 1 kilo saya cairkan dengan gula putih 1 kilo kemudian saya cairkan dengan air sebanyak 2 liter. Kita aduk dulu sedikit kental. Nah, menurut beberapa artikel yang saya baca, kita dapat menggunakan larutan gula putih sebagai molase untuk membuat campuran E4 nya. Saya untuk larutan gula putihnya, untuk satu solokinya ini jumlahnya kurang lebih 150 ml. Saya akan melarutkannya dengan air. Satu air ini kurang lebih 10 liter. Saya akan tambahkan larutan gula sebanyak kurang lebih 150 ml. Sebagai kata artikel yang saya pelajari, ini sebagai makanan dari bakteri yang terkandung dalam E4 nya, saya tambahkan 300 ml. Dan larutan E4 nya ini masih utuh, masih baru, masih utuh nih. Ternyata setelah tutup masih ada tutup bagian dalamnya juga nih. Wah, masih penuh. Saya tambahkan larutan E4 nya kurang lebih 100 ml. Aromanya khas. Saya membuat 3 larutan. Tambahkan 100 ml juga. Kata artikel yang saya baca, semakin banyak larutan E4 nya maka ini kandungan bakterinya semakin bagus. Kita buktikan saja, karena dalam hal ini saya masih tahap belajar, jadi belum meyakinkan dengan sendiri. Untuk ember yang besar ini 20 liter. Kita kasih 400, berarti kurang lebih 600 ml larutan gula putihnya. Ini 34 ya, barusan berapa ya? 34 ya? Oh iya, 34. Saya tambahkan 4 sloki ini kurang lebih 600 ml. Dan tambahkan saya 200 ml larutan E4 nya. Kemudian ini didiamkan selama kurang lebih 10-15 menit agar bakterinya dapat hidup, dapat bekerja. Karena menurut artikel yang saya baca, untuk menghidupkan bakterinya setelah dilarutkan dalam air harus disimpan dulu minimal, sebelum digunakan minimal 10-15 menit ya. Kemudian kita aduk. Oke, lanjut kita aduk agar tercampur sempurna. Warnanya langsung berubah menjadi coklat. Sengit madu. Saya hanya menggunakan 2 larutan gula dan E4 untuk membuat fermentasi kotoran kambing, kotoran domba sebetulnya. Sambil menunggu proses menghidupkan bakteri, kita sedikit menjelaskan tempat yang saya gunakan untuk membuat komposnya. Saya membuat kompos di alam terbuka, hanya beralaskan terpal warna putih. Maksudnya ini agar air dari bawah dan air dari atas
tidak mengganggu proses kimiawi yang terjadi dalam pengkomposan. Sambil menunggu, kita isi dulu tempatnya dengan kotoran hewan secara tipis-tipis saja. Sekarang proses penyiraman dengan menggunakan larutan ayam 4 dan gula. Ini ketebalan pohainya kurang lebih 5 cm. Kemudian siram sampai basah. Siram sampai basah. Kemudian nanti secara berkala timpa lagi dengan pohainya. Kemudian siram lagi. Setelah dianggap cukup, ini cukup basah. Nah, kemudian kita timbun lagi. Larutan M4 nya siram lagi sampai dirasa cukup basah. Lanjutkan secara berulang sampai media dirasa cukup dan sampai media penuh. Alhamdulillah proses pengisian bak telah selesai. Telah disiram dengan larutan E4 yang dicampur dengan larutan gula putih. Kita tinggal tutup dengan menggunakan terpal agar tidak terkena sinar matahari langsung, dan juga jika hujan dapat terlindung dengan hujan. Kita akan mengeceknya secara berkala 3-4 hari sekali. Kita memberikan lubangan di tengah dengan menusuknya dengan tujuan untuk memberikan suplai oksigen ke bakteri-bakteri, kepada bakteri-bakteri yang bekerja di dalamnya. Namun sebelum menutupnya kompos ini, langkah baiknya jika saya untuk memberikan lubangan-lubangan dulu agar maksud dan tujuan agar suplai oksigen dapat masuk atau hawa panas yang ada di dalamnya dapat keluar, juga memberikan suplai oksigen kepada bakteri yang ada di dalamnya.
Obangan yang saya barusan lakukan berfungsi untuk memberikan asupan oksigen kepada bakteri yang bekerja di dalamnya, juga untuk mengeluarkan jika nantinya hawa panas terjadi dari proses fermentasi yang ada di dalamnya. Oke teman sahabat, terima kasih. Jangan lupa mensubscribe-nya, like-nya, dan juga men-share-nya jika Anda berkenan, dan mohon doa dan dukungannya untuk saya agar tetap bisa berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.